Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sistem organ pada hewan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Isna Isma Syukri, NIM 20080086027 dari Pendidikan Biologi. Pengertian sistem organ pada hewan yaitu sistem organ pada hewan merupakan kumpulan organ-organ pada hewan multiseluler yang saling berkumpul untuk melakukan suatu fungsi tertentu. Macam-macam sistem organ pada hewan, yaitu ada sistem pernapasan, sistem peredaran darah, sistem rangka, sistem pencernaan, sistem saraf, dan sistem reproduksi, sistem ekskresi, sistem hormon. Sistem organ pernapasan, yaitu sistem pernapasan merupakan sistem organ yang dipakai dalam pertukaran gas. Sistem pernapasan ini sering juga disebut dengan sistem respirasi. Umumnya untuk jenis hewan berkaki 4, sistem pernapasan termasuk saluran yang digunakan untuk membawa udara ke paru-paru di mana terjadi pertukaran gas. Sistem pernapasan hewan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama hewan tingkat rendah atau invertebrata adalah hewan yang tidak bertulang belakang, serta memiliki struktur morfologi dan anatomi lebih sederhana dibanding dengan kelompok hewan bertulang punggung atau belakang. Juga sistem pencernaan, pernapasan, dan peredaran darah lebih sederhana dibanding hewan invertebrata. Yang kedua yaitu hewan tingkat tinggi atau vertebrata adalah hewan yang bertulang belakang, memiliki struktur tubuh yang jauh lebih sempurna dibanding dengan hewan invertebrata. Fungsi sistem pernapasan. Yang pertama untuk menghirup oksigen, kedua sebagai jalur keluarnya karbon dioksida, ketiga untuk keberlangsungan hidup suatu makhluk. Sistem pernapasan pada hewan tingkat rendah. A. Porifera. Porifera bernapas dengan cara memasukkan air melalui pori-pori atau ostium yang terdapat pada seluruh permukaan tubuhnya, masuk ke dalam rongga spongosol. Proses pernapasan selanjutnya dilakukan oleh sel leher atau koanosit, yaitu sel yang berbatasan langsung dengan rongga spongosol. Aliran air yang masuk melalui ostium menuju rongga spongosol membawa oksigen sekaligus zat-zat makanan. Pengikatan O2 dan pelepasan CO2 dilakukan oleh sel leher atau koanosit. Selain melakukan fungsi pernafasan, sel leher juga sekaligus melakukan proses pencernaan dan sirkulasi zat makanan. Selanjutnya, air keluar melalui oskulum. Nah, seperti ini sistem pernapasan pada porifera, yaitu di sini ada oskulum yang ini, koanosit, pori-pori, ada spongosol, flagellum. B. Coelenterata. Coelenterata merupakan hewan berongga yang anggota tubuhnya disusun oleh dua lapisan sel, yaitu pada lapisan dalam dan lapisan luar. Untuk melakukan pernapasan, hewan Coelenterata mengandalkan proses difusi oksigen di lingkungannya melalui permukaan tubuh. Bisa dilihat seperti ini gambarnya. Pada Coelenterata, oksigen masuk melalui difusi melalui sel-sel permukaan tubuh dan melalui alat bantu berupa siphonoglypha. C. Platyhelminthes. Cacing pipi atau Platyhelminthes menyerap oksigen melalui kulit ke dalam sel tubuh mereka. Mekanisme ini dikenal sebagai respirasi kulit, pernapasan kulit, atau difusi. Karena mereka tidak memiliki paru-paru atau sistem peredaran darah, semua sel mereka harus dekat dengan kulit atau menerima oksigen dari air atau cairan sekitar. Bisa dilihat gambarnya seperti ini, yaitu ada mulut, bintik mata, ganglia, saraf tepi, faring, rongga gastrovaskuler. D. Nematelmintes. Nematelmintes tidak memiliki pembuluh darah dan sistem respirasi. Cairan pseudoxylem yang akan mengalirkan makanan ke seluruh tubuh dan pernapasan akan berlangsung secara difusi melalui permukaan tubuh. Bisa dilihat pada gambar, yaitu di sini ada pseudoxylem, kutikula, ovarium, saluran reproduksi, di sini anus, pori-pori ekskresi,
usus, faring, mulut, stilet, cincin saraf. Annelida. Annelida adalah filum luas yang terdiri dari cacing bersegmen dengan sekitar 15.000 spesies modern, antara lain cacing tanah, pacet, dan lintas. Sistem pernafasan Annelida dalam sistem pernafasan berlangsung di seluruh kulit permukaan tubuhnya. Tetapi ada sumber yang menyatakan bahwa ada juga spesies yang melalui insang. Seperti ini gambarnya. Itu di sini ada mulut, ada pangkal tenggorokan, pembuluh penampung, ada sistem saraf, pembuluh ventral, saluran ekskresi, goiter, ada usus, dan ruas-ruas. F. Moluska. Hewan bertubuh lunak atau moluska yang hidup di air seperti siput, cumi-cumi, dan kerang atau bivalvia merapas menggunakan insang. Aliran air masuk ke dalam insang dan terjadi pertukaran udara dalam lamela insang. Moluska yang hidup di darat seperti siput darat atau bekicot bernapas menggunakan paru-paru. Di sini ada cumi-cumi dan di sini gambar contoh untuk bekicot. G. Arthropoda. Jenis pernapasan pada arthropoda bervariasi tergantung pada jenisnya. Ada nafas yang menggunakan insang, paru-paru, trakea, atau bahkan melalui pori-pori di permukaan tubuh. Nah, untuk arthropoda, yaitu ada krustasi seperti kepiting dan lobster, arachnida seperti laba-laba dan kalajengking, dan serangga seperti belalang. Nah, untuk contohnya yaitu ini yang udang, dia mempunyai insang ya. Dan ini contoh untuk yang belalang. Echinodermata. Pernapasan pada echinodermata sangat bervariasi, yaitu dengan menggunakan insang kulit atau skilgil, dermal brasia atau papula, kaki tabung, dan respiratory tree atau pohon pernapasan. Sistem pernapasan pada kelas 5 utama echinodermata antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada kelas asteroidea yang menggunakan pernapasan dengan menggunakan dermal brasia atau insang kulit. Kedua ada kelas Ophiuroidea, pertukaran udara dan ekskresi terjadi pada kantong yang disebut bursai. Yang ketiga kelas Echinoidea, bernapas dengan insang dan kaki tabung atau tube feed. Yang keempat kelas Crinoidea, bernapas dengan menggunakan permukaan kulit. Yang kelima kelas Holoturoidea, bernapas dengan menggunakan pohon. Protozoa. Protozoa adalah kelompok makhluk hidup bersel tunggal atau uniseluler terdiri atas semua makhluk hidup eukariotik atau memiliki membran inti sel yang bukan Plantae, Animalia, atau fungi. Protozoa termasuk jenis makhluk hidup eukariotik yang memiliki membran inti sel. Karena merupakan organisme bersel tunggal, maka protozoa tidak memiliki organ, jaringan, ataupun sel khusus untuk bernafas. Sehingga pernafasan terjadi secara langsung melalui pertukaran udara. Pertukaran udara ini terjadi melalui difusi, yaitu pergerakan oksigen dan karbon dioksida melewati membran sel yang diakibatkan oleh perbedaan konsentrasi. Akibat metabolisme, kadar oksigen O2 menjadi rendah di dalam sel dan kadar karbon dioksida CO2 menjadi tinggi. Akibatnya oksigen dari lingkungan masuk ke dalam sel dan karbon dioksida keluar dari sel. Difusi ini dapat terjadi karena protozoa hidup di tempat lembab di mana oksigen terlarut dalam air. Nah, untuk sistem pernafasan protozoa digambarkan seperti ini ya. Oksigen masuk dan karbon dioksida keluar melalui permukaan tubuh atau membran sel secara difusi. Contohnya pada amoeba dan paramecium. Di sini ada cilia, vakuola kontraktil, selaput sel, mikronukleus, ada makronukleus, ada makanan, pori-pori mulut, ada vakuola makanan, pori-pori anal. Pernapasan hewan tingkat tinggi.
Pada umumnya, biasanya sistem pernapasan pada hewan tingkat tinggi dibedakan menjadi 3, yaitu ada insan, dimiliki oleh hewan yang hidup di air, 2 paru-paru, dimiliki oleh hewan yang hidup di darat, 3 kulit, dimiliki oleh beberapa hewan baik di darat maupun air. Nah, untuk pembagiannya dibagi menjadi 5 ya, ada pisces, yang kedua amfibi, yang ketiga reptil, keempat aves, yang kelima ada mamalia. 1. Pisces. Sebagian besar ikan menggunakan alat pernapasan yang disebut dengan insang. Bernapas menggunakan insang yang tersusun atas operculum atau tutup insang, bronchiostega atau katup rongga mulut, arcus branchialis atau lengkung insang, holobranchialis atau lembaran insang, rigi-rigi insang atau saringan. Pada ikan bertulang sejati, seperti ikan mas, insangnya memiliki tutup pelindung insang yang disebut dengan operculum. Namun, bagian ini tidak dimiliki oleh ikan hiu. Insang berada pada sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri kepala insang. Tepatnya terletak di dalam rongga insang. Setiap sisinya terdapat lembar-lembar insang berjumlah 5-7 buah. Masing-masing insang ini dipisahkan oleh sebuah celah insang. Insang ikan memiliki bagian-bagian penting seperti lengkungan insang yang berasal dari tulang rawan, rigi-rigi insang yang berguna sebagai penyaring air saat bernapas, dan filamen atau lembaran insang yang berwarna merah muda dengan membentuk seperti sisir. Ketika bernafas, ikan menggunakan 2 fase pernafasan, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Nah, pada fase inspirasi ini terjadi ketika mulut ikan membuka, operculum menutup sehingga air masuk melalui mulut lalu menuju ke insang. Sedangkan pada fase ekspirasi terjadi ketika mulut ikan menutup, operculum membuka sehingga air masuk ke insang. Nah, pada gambar terlihat yaitu yang warna oranye itu operculum dan ada lengkungan insang, ada pembuluh darah dan filamen insang. Yang kedua yaitu ada amfibi, alat pernapasan. Pada hewan amfibi tidak jauh berbeda dengan sistem pernapasan pada manusia dan lebih kompleks dari sistem pernapasan pada hewan invertebrata. Alat pernapasan pada katak berkembang dari masa ke masa. Pada saat berudu, alat pernapasannya adalah 3 pasang insang luar. Pada saat dewasa, alat pernapasannya menjadi paru-paru dan kulit. Nah, untuk insang pada berudu terletak di belakang kepala berudu dan terdiri dari 3 pasang. Insang pada berudu akan bergetar dan oksigen yang larut dalam air akan terserap dan selanjutnya akan masuk ke kapiler darah yang banyak jumlahnya dalam insang melalui proses difusi. Setelah berumur 12 hari, insang pada berudu amfibi akan berubah menjadi insang luar yang tertutup dan dilapisi kulit. Fungsi insang pada berudu hampir sama dengan fungsi insang pada sistem pernapasan pada ikan. Pernapasan pada amfibi juga berlangsung melalui kulitnya. Kulit amfibi tipis dan lembab serta banyak memiliki kapiler darah. Nah, hal inilah yang memungkinkan katak dapat melangsungkan proses difusi oksigen dari lingkungan luar ke dalam tubuh. Mekanisme pernapasan melalui kulit dimulai saat oksigen masuk ke dalam tubuh melalui kulit dan selanjutnya akan dibawa melalui pembuluh vena pada kulit paru-paru yang disebut vena pulmocutanea. Nah, selanjutnya oksigen dari vena pulmocutanea akan menuju jantung dan dialirkan ke seluruh tubuh untuk proses metabolisme. Proses ekspirasi terjadi saat karbon dioksida dipompa oleh jantung ke dalam paru-paru dan permukaan kulit, dan selanjutnya karbon dioksida akan dikeluarkan melalui arteri kulit paru-paru atau arteri pulmocutanea lewat proses difusi. Nah, berikut ini adalah mekanisme fase inspirasi dan ekspirasi pada hewan amfibi.
Nah, pada fase inspirasi terjadi ketika rahang bawah mengendur, otot sternohyoideus berkontraksi, rongga mulut membesar, udara masuk menuju koane lalu paru-paru. Fase ekspirasi terjadi ketika otot perut berkontraksi, lalu paru-paru tertekan, otot sternohyoideus berkontraksi, udara keluar menuju koane dan rongga mulut, kemudian keluar dari tubuh. Nah, di sini ada gambaran ya dari sistem pernapasan katak. Itu yang pertama, pengambilan udara dengan keadaan otot rahang bawah yang mengendur. Ada otot sternohyoideus. Yang kedua, otot sternohyoideus berkontraksi sehingga udara masuk ke rongga mulut. Yang ketiga itu ada udara masuk ke paru-paru dan terjadi pertukaran gas. Yang keempat, kontraksi otot sternohyoideus dan otot perut sehingga rongga perut mengecil. Yang kelima, udara keluar melalui koane. Nah, yang gambar ini yaitu pada proses pernapasan respirasi menggunakan paru-paru. Tiga, yaitu ada reptil. Reptil bernapas menggunakan paru-paru, gas O2 dalam udara masuk melalui lubang hidung ke rongga mulut, anak tekak, trakea yang panjang, kemudian bronkiolus dalam paru-paru. Dari paru-paru O2 diangkut darah menuju seluruh jaringan tubuh. Nah, dari jaringan tubuh, gas CO2 diangkut darah menuju jantung untuk dikeluarkan melalui paru-paru, kemudian bronkiolus, kemudian trakea yang panjang, kemudian anak tekak, kemudian rongga mulut, kemudian lubang hidung. Pada reptilia yang hidup di air, lubang hidung dapat ditutup ketika menyelam. Nah, untuk pada kadal, kura-kura, dan buaya, struktur paru-parunya lebih kompleks dengan struktur seperti spons. Pada kura-kura dan penyu, mekanisme pernapasannya dibantu oleh permukaan epitelium lembab di sekitar kloaka. Pada reptil lain, hal ini tidak dapat terjadi karena kulit reptil umumnya bersisik dan kering, sehingga tidak dapat digunakan sebagai media pertukaran gas. Yang keempat yaitu ada aphes, alat pernapasan burung, yaitu lubang hidung atau nares, trakea dilengkapi siring atau kantung suara, bronkus, paru-paru. Nah, pada paru-paru burung terdiri dari bronkus primer, bronkus sekunder, dan parabronkus. Bronkus primer merupakan saluran percabangan dari trakea. Percabangan ini membagi bronkus primer menjadi dua, yaitu bronkus kiri dan kanan. Kemudian bronkus primer bercabang lagi menjadi bronkus sekunder atau mesobronkus. Paru-paru burung tidak memiliki alveolus, tetapi diganti oleh pembuluh udara atau parabronkus. Nah, parabronkus ini berhubungan dengan pembuluh darah kapiler, sehingga dapat terjadi proses pertukaran gas secara difusi. Selanjutnya ada pundi-pundi udara atau sakus pneumatikus, berfungsi untuk menyimpan udara ketika terbang. Ada parabronki, pengganti alveolus berupa pembuluh-pembuluh udara. Kemudian pada mekanisme pernapasan saat di tanah, yaitu pertama ada fase inspirasi, terjadi ketika rongga dada membesar, paru-paru mengembang, udara masuk ke paru-paru dan pundi udara belakang. Yang kedua yaitu fase ekspirasi, terjadi ketika rongga dada mengecil, paru-paru mengempis, udara keluar dari paru-paru. Selanjutnya yaitu ada mekanisme pernapasan saat terbang. Yang pertama yaitu ada fase inspirasi, terjadi ketika sayap diangkat, pundi udara lengan mengembang, dan udara masuk ke pundi udara perut lalu ke paru-paru. Yang kedua yaitu ada fase ekspirasi, terjadi ketika sayap diturunkan, pundi udara lengan mengempis, dan pundi udara perut mengembang, udara keluar. Nah, bisa dilihat pada gambar yaitu yang hijau itu
udara segar, yang hitam itu udara kotor. Itu ada udara segar tidak melewati kantong udara depan, ada kantong udara depan diisi udara kotor dari paru-paru. Terlihat gambar paru-paru, itu ada udara segar masuk ya. Terus kantong udara belakang diisi dengan udara segar. Yang kelima yaitu ada mamalia. Secara umum pernapasan yang dilakukan oleh mamalia sama dengan pernapasan yang dilakukan oleh manusia. Sistem pernapasan hewan mamalia melalui paru-paru. Udara yang dihirup akan masuk ke lubang hidung, tenggorokan, kemudian paru-paru. Nah, selain itu, saat melakukan pernapas, dada hewan mamalia akan naik turun. Ini disebabkan oleh otot diafragma yang berkontraksi dan menyebabkan otot-otot tulang rusuk yang juga berkontraksi sehingga dada akan naik turun. Contohnya yaitu ada contoh hewan mamalia yaitu ada anjing, kucing, sapi, paus, dan singa laut. Oksigen dan karbon dioksida harus seimbang. Nah, proses pernapasan terjadi saat kita menghirup oksigen dan membuang karbon dioksida yang ada dalam tubuh. Hal ini juga sama dengan yang terjadi pada hewan mamalia. Jumlah karbon dioksida yang dibuang serta oksigen yang diserap harus seimbang. Kalau oksigen yang dihirup hewan mamalia tidak mencukupi kebutuhannya, maka hewan akan mengalami kondisi yang disebut sebagai hipoksia. Nah, hipoksia adalah kondisi di mana tubuh mengalami kekurangan oksigen yang juga bisa memicu terjadinya asfiksia. Nah, asfiksia adalah keadaan di mana jaringan tubuh hewan mamalia tidak mendapatkan oksigen yang nantinya bisa berakibat pada kematian hewan mamalia. Tidak hanya kekurangan oksigen, tubuh hewan mamalia juga bisa mengalami kelebihan oksigen yang disebut dengan oksidasi. Nah, oksidasi yang terjadi pada tubuh hewan mamalia bisa menyebabkan organ-organ dalam tubuh hewan mamalia hancur. Selain ada di darat, hewan mamalia juga ada di laut. Contohnya adalah paus, hiu, dan lumba-lumba. Ya, ketiga hewan tadi adalah beberapa contoh ya dari mamalia laut yang melahirkan dan menyusui anaknya. Kalau hewan mamalia darat mendapatkan oksigen dengan menghirup udara dan bernapas menggunakan paru-paru. Nah, untuk mamalia laut bernapas dalam air yaitu dipengaruhi oleh keefektifan mereka dalam menyerap oksigen. Nah, selain itu kemampuan pernapasan hewan mamalia laut juga dipengaruhi oleh mioglobin, yaitu sejenis protein yang terdapat dalam otot-otot hampir sebagian besar mamalia. Nah, mioglobin ini berfungsi untuk mengikat molekul oksigen atau menyimpan kelebihan oksigen yang mereka hirup. Nah, pada hewan mamalia laut, otot-otot mereka memiliki kelebihan banyak kadar mioglobin dibandingkan manusia yang bisa menghirup oksigen kapan saja. Di dalam air, molekul oksigen berbeda dengan yang ada di darat karena molekul oksigen di air lebih padat sehingga lebih sulit bergerak atau mengalir. Sekian dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.